Para masyayikh, para ustadz-ustadz Malaysia cerdas. Waktu kami datang beberapa waktu yang lalu, waktu di daerah Terengganu, sepanjang perjalanan kami masuk pesantren tahfidz. Kami cerita, kami buat pesantren di Malaysia, di Terengganu. Apa kata mereka? Buya Yahya jangan buat pesantren tahfidzul Quran. Oh, Kenapa? nanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Ope dalam program Ngaber, yaitu program ngaji bareng. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe karena channel ini setiap bertambah 1000 subscriber akan mengirimkan Fatihah kepada semua almarhumin almarhumat dari orang yang mensubscribe dan sering mengaji bareng di channel ini. Makanya mumpung lagi gratis tombol subscribe-nya, silahkan di subscribe ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bareng. Kalau dari kemarin-kemarin kita sering ngaji kepada Ustadz yang dari Malaysia ya, tapi sekarang kita akan ngaji bareng kepada Ustadz yang dari Indonesia. Masya Allah. Karena di sini tajuknya ya, dari Ustadz yang namanya Buya Yahya. Ini cukup viral di Indonesia. Ini cukup banyak penggemarnya, banyak jemaahnya ya teman-teman. Di sini Ustadz ini dengan tajuk tausiah berkenaan Al-Quran bersama guru besar Buya Yahya di Malaysia katanya. Wih, Masya Allah, ini cukup penasaran. Kira-kira Ustadz Buya Yahya ini akan menyampaikan apa kepada kita, Masya Allah. Makanya bagi teman-teman yang mau ngaji bareng bersama saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Dan pahala. Jangan ragu, semakin semangat. Dan mereka adalah wasiatnya Rasulullah. Para penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, wasiatnya baginda Nabi. Apa makna wasiat? Orang-orang yang kita harus memperhatikannya. Disebutkan dalam satu hadis, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna ilma." Jika datang kepadamu sekelompok orang menuntut ilmu, apalagi ilmu tentang Al-Quran, paling agungnya ilmu. Qulu lahum marhaban biwasiyati Rasulillah. Sambut mereka, marhaban, selamat datang wahai wasiat ya Rasulullah. Masya Allah. Wa kunuhum, dan perhatikan mereka. Perhatikan mereka ini yang akan beruntung, yang menjadikan hidupnya mengurusi mereka. Apakah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya. Harus kita. Jangan sampai kita ini orang kaya raya, di akhirat kita fakir, kita miskin. Kita harus sadar makna ini. Kita jadi penyelenggara, ayo. Pendukung menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu kepada penyelenggara penghafal Al-Quran, kami himbau, jangan sampai mereka berhenti sampai di situ. Sebab banyak orang belajar Al-Quran hanya sampai di situ. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau berkata begini, "Umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi. Walakinnana inzaghalna bihifdhihi wa tarakna tadabburahu." Kita ini diperintah oleh Allah untuk merenungi, memahami Al-Quran. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Yang menjaga Al-Quran Allah. Walakinnana inzaghalna bihifdhihi. Tapi dari kita lebih banyak sibuk menghafal Al-Quran, kemudian kita lupa untuk memahaminya. Memahami Al-Quran istimewa, tapi jangan berhenti sampai di situ. Lanjutkan. Maka bersama itu juga ada program-program yang kami di Al-Bahjah ada juga program menghafal Al-Quran. Akan tapi kita juga mempersiapkan program pasca atau setelah menghafal Al-Quran. Kalau orang bisa menghafal Al-Quran, ada kecerdasan khusus di dalam otaknya. Dan telah tertempa, telah teruji kesabarannya. Dia bisa mengulang-ulang kalimat berulang-ulang. Dia bisa diajari dengan baik dan serius. Bakal mudah dipandaikan, dipinterkan anak ini. Maka kami himbau, bagi yang ngurusi Al-Quran, arahkan. Jangan sampai hanya berhenti sampai di situ. Dan juga biasanya kami tegur terus. Kalau ada anak, kami kalau lihat ada anak pandai baca Al-Quran, suaranya bagus, cantik, wah, bahaya ini. Bakal rusak ini.
Dijemput sana sini suruh baca Al-Quran. Yang lain alim, dia hanya pembaca Al-Quran saja. Ayo. Biasanya kalau ada anak suara bagus, saya panggil, awas, belajar. Jangan sedang jemputan sana makan enak sana. Yang lain pada pandai mengilmu, kamu hanya sekedar baca Al-Quran. Ujung-ujung kamu hanya jadi imam masjid, bukan imam hakikat. Imam memimpin sholat saja, tidak ngerti ilmu. Dan ini yang banyak tertipu. Iya ya, kalau dipikir-pikir ya betul ya. Ini para masyayikh, para ustadz-ustadz Malaysia cerdas. Waktu kami datang beberapa waktu yang lalu, waktu di daerah Terengganu, sepanjang perjalanan kami masuk pesantren tahfidz. Kami cerita, kami buat pesantren di Malaysia, di Terengganu. Apa kata mereka? Buya Yahya, jangan buat pesantren tahfidzul Quran. Kenapa? Saya akan jadikan asas. Jangan Buya. Kenapa? Di Malaysia sudah banyak pesantren menghafal Quran. Buya buat setelah penghafal Al-Quran. Oh, kirain di saya dilarang buat pondok. Rupanya baik hatinya Ustadz ini agar kita membuat sekolah lanjutan bagaimana setelah menghafal Al-Quran. Dan beberapa pesantren penghafal Al-Quran yang mengirim santrinya yang ada di Malaysia, Ustaz Aziz, yang dikirim ke Indonesia, Masya Allah akhlaknya baik. Dan Masya Allah luar biasa, kita lihat akhlaknya baik, anaknya pandai-pandai, anak-anak Malaysia. Jadi maksudnya jangan sampai berhenti sampai di sini. Mereka sudah niat, tinggal kita kasih motivasi. Kita ada pesantren di Terengganu adalah banyak setelah menghafal Al-Quran. Sebisa mungkin kita buat semacam itu. Sehingga kemarin cuma untuk ragu-ragu penghafal Al-Quran, biarpun sekarang kita isi menghafal Al-Quran tapi sedikit saja, tidak banyak-banyak. Dan telah banyak pesantren menghafal Al-Quran dan hebat-hebat. Kami menyatakan pesantren menghafal Al-Quran hebat-hebat. Kami kunjung kemana itu, Masya Allah. Bahkan waktu itu kedatangan berapa anak Malaysia, cuman kurang sabar. Ada 9 anak Malaysia, waktu itu 9 atau 11, menghafal Quran semuanya, cuman kurang sabar. Rupanya kurang termotivasi untuk itu. Artinya pandai hebat, kurang sabar yang mungkin umurnya waktu itu. Umurnya sudah agak, kayaknya sudah pengen nikah padahal. Akhirnya pada pulang sebelum waktunya. Hanya tersisa beberapa di antara mereka. Maksud kami apa? Jadikan menghafal Al-Quran asas dasar mereka untuk kita hantarkan kepada pendidikan selanjutnya. Untuk dijadikan alim sangat mudah. Bagaimana tidak lisannya selalu dengan Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan Al-Quran. Itulah maka tolong didik, hantarkan mereka, beri motivasi. Tidak cukup kau hanya menghafal Al-Quran, tapi kau harus berusaha untuk faham Al-Quran, mengerti Al-Quran, termotivasi gitu. Sehingga apa? Indah ibadahnya setiap saat. Oke, seandainya jadi seorang engineer, seorang dokter sekalipun, maka dia cakap waktu mengadakan satu amaliyah, operasi, dia bisa saja selesai sudah 2 juz. Indah sekali. Mungkin seorang engineer dia ngerjakan satu proyek apa gitu, atau dia bisa menyelesaikan 3 juz. Kita pengennya anak kita tuh seperti itu. Tapi ingat, jangan sampai Al-Quran hanya sekedar sampai di situ. Lanjutkan pemahaman Al-Quran. Harus. Dan inilah pesan kami kepada para asatidz. Agar apa? Agar Anda yang sudah mendapatkan pahala gede bisa mendapatkan lebih gede lagi. Sebab tahuilah surga Allah amat luas, dan tingkatan surga sangat luar biasa tinggi. Antara tingkat satu dengan berikutnya adalah sangat jauh, sangat tinggi. Maka semoga dengan itu kita bisa mendapatkan pangkat tinggi. Kenapa? Karena mereka akan menjadi ulama. Anak-anak itu akan menjadi ulama. Bukankah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, akan diangkat tinggi derajatnya. Seorang alim akan diangkat derajatnya. Siapapun yang mengurusi dia akan angkat derajatnya. Sampai kadang bercanda, ada orang kaya itu pintar banget, cerdas dia. Orang kaya cerdas. Kalau dia harus belajar ke pesantren menghafal Quran terlalu lama, dia sudah umur 50-60 tahun. Sepertinya kalau dia harus ke pesantren tak akan bisa hafal Quran, tak bisa alim ya. Cuman dia pengen punya pangkat tinggi. Contohnya apa? Ngurusi para pesantren penghafal Al-Quran. Setelah yang menghafal Quran hebat jadi ulama, terangkat dianya di atasnya lagi. Karena apa? Dia yang menjadikan mereka alim, orang cerdas. Tak usah ke pesantren, tapi pangkatnya tinggi. Makanya kita harus jadi orang cerdas macam itu. Kita didik anak-anak kita biar hebat mereka, kita terangkat bersama mereka, kita akan mulia bersama mereka, bersama para penuntut ilmu. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Oh, pertanyaan. Cukup, insya Allah.
Ada yang ditanyakan boleh. Kalau tanya kepada dia boleh tanya apa saja, bisa boleh tanya resep rujak ulek boleh, nasi rawon boleh, apa saja boleh, saya bisa kalau mas. Sampai segitu Tidak ya harus tanya Ustaz ilmu. ya. Sudah? Untuk ada mic? Kalau tidak angkat suara insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ada satu kesalahan itu ada satu mengenai pahala yang berterusan. Jadi persoalan saya, jika contoh seorang guru itu dia mengajar Al-Quran, lepas itu dia berhenti menjadi guru ke, tapi dia lebih, kita boleh katakan dia jadi munafik lah. Apakah pahala itu masih berterusan atau macam mana? Baik, Masya Allah. Seseorang berhenti dari sebuah kebaikan. Ada dua model, dua macam. Yang pertama adalah, tapi kita tak boleh tuduh atau sangka orang lain dengan prasangka buruk ya. Orang berhenti dari sebuah kebaikan ada dua model manusia. Yang pertama adalah karena udzur lain. Misalnya dulu mengajar, akan tapi sekarang karena punya anak sehingga masalah ekonomi terganggu, padahal dia rindu untuk mengajar, maka pahalanya mengalir. Akan tapi ada orang yang berbuat baik kemudian berhenti karena memang tidak meyakini kebaikan itu berpahala bagi dia, tidak ikhlas. Maka berhentinya orang tidak ikhlas tidak dapat pahala. Dari dulu juga tidak ada pahala dia. Maka kita tidak tahu berhentinya karena apa. Jika berhentinya itu adalah karena dia ada sibuk dengan urusan keluarga karena dia harus membiayai anak yatim dan sebagainya, maka dia tetap mendapatkan pahala atau sakit. Tapi kalau dia berhenti tanpa ada sebab, hanya karena itu tidak menganggap berpahala, maka dia sebetulnya waktu dia mengajar dulu mungkin hanya cari rupiah uang saja, maka tidak dapat pahala. Dulu tak dapat pahala, sekarang juga tak dapat pahala. Artinya apa? Jika dia ikhlas waktu itu, maka pasti tetap mendapatkan pahala. Kalau dia ikhlas waktu dia mengajar, biarpun sekarang berhenti, tetap mendapatkan pahala. Dan tandanya ikhlas itu apa? Istiqomah. Kemudian dia berhenti kenapa? Ada sebab lain. Nah, makanya itu kita tidak tahu sebabnya apa. Tapi kalau sudah dia ada mau ngajar, apa-apaan ngajar, berarti dia tidak percaya, tidak meyakini bahasanya mengajar pahalanya besar. Maka bukan sekarang saja tidak pahala, dapat pahala, dulu juga tak dapat pahala, cuman kelihatannya saja sebagai seorang guru. Maka dari itu ketulusan itu penting sekali. Ikhlas karena Allah, bukan karena ringgit, bukan karena sanjungan manusia. Sanjungan itu adalah jika dia jadi mudir, direkturnya, banyak, pelajarnya banyak, bangunan gedung megah, kosong, bukan mendapatkan pahala, ada mendapatkan sanjungan dari manusia, gak dapat pahala orang begitu. Tapi karena Allah, yang tulus ikhlas karena Allah. Dan tanda ikhlas adalah apa? Pertama, istiqomah. Yang kedua, itqan, serius. Yang ketiga adalah tak pernah berpikir dia apakah jadi ekor atau jadi kepala. Kalau sudah di sebuah lembaga dakwah dia bingung jadi kepala, maka ketahuilah corek, keikhlasannya tidak ada. Dia nggak penting jadi ekor atau jadi kepala, paham tak? Tak jadi siapa, jadi apa saja, yang penting aku berjuang. Itu adalah ikhlas. Tanda ikhlas seperti itu. Allah alam bisawab. Masya Allah. Keren ya jawabannya ya. Cukup bil barakah. Mana lagi ini pertanyaannya Ya, harus ada. Saya siapa itu? Ayo. Salahnya bagaimana persediaan seorang ayah bagaimana kasukan kesabarannya keanehan dia ada yang menegurnya yang pada seorang ibu dan ayah banyak Seorang ibu dan ayah jika ingin menjadikan anaknya penghafal Al-Quran, tentunya pertama dari berangkat dari ayah dan ibu sendiri memang cinta Al-Quran. Bukan kau ngapal Quran biar nanti dapat beasiswa. Dia sebenarnya tidak cinta Al-Quran, dia cinta duit, cinta fulus pelit, dia orang bakhil, gak mau bayari. Agak beda ya. Tapi kalau seorang ibu cinta Al-Quran, dia sendiri mencintai Al-Quran, biarpun membacanya terbata-bata, bacanya tak lancar, tapi dia cinta Al-Quran, rindu Al-Quran, dia menikmati saat baca Al-Quran, maka pantas dia merindukan anaknya untuk bisa menghafal Al-Quran. Baru setelah itu apa? Karena dia mencintai Al-Quran. Coba kalau Anda tahu bagaimana kalau mencintai sesuatu, kemana-mana mencerita itu ya.
Anda cerita yang senang bola saja, kemana-mana ngomong bola. Yang senang koleksi kereta, mobil, cerita mana? Banyak. Maka kalau seorang ibu, seorang ayah memang cinta Al-Quran, maka dikit dia akan bicara Al-Quran. Maknanya apa? Sebelum menyuruh anak membaca Al-Quran dan membacanya, sebelum menyuruh anak-anaknya membaca dan menghafal Al-Quran, dia sudah menanamkan cinta itu. Dia senang, termasuk mencintai Al-Quran, mencintai ulama. Tanda kita dekat ulama itu tujuannya lebih luas daripada Al-Quran. Kalau dekat pada ulama, kita rindukan anak-anak kita pada ulama, kemudian dia akan mencari tangga untuk sampai menjadi alim. Bagaimana? Ada tangganya macam ini, tangga pertama menghafal Quran, tangga kedua. Jadi merindukan itu. Maka kenalkan idola bahasa Malaysia ya? Idola ya. Jadi siapa idola anak kita? Yang suka goyang pinggul begitu, joget-joget, ya anaknya joget-joget sendiri. Kok bisa begitu? Kenapa nak? Mama saya macam itu. Allah. Kan repot begitu. Betul. Jadi dari ibu yang ngasih contoh yang baik, anaknya kita jadikan dia senang mengidolakan ulama, mendongkrak tokoh. Dari situlah nanti akan perlahan-perlahan dia akan meniti tangga-tangga untuk menuju ini. Kemudian setelah itu semangat terlalu tinggi jika tidak tepat waktu, jika salah. Anak suruh menghafal Al-Quran jika sudah umurnya menghafal Al-Quran. Jika belum waktunya, tidak boleh kita paksa. Sehingga anak bisa stres, sehingga menjadi anak yang jenuh belajar sebelum waktunya. Orang tuanya terlalu semangat, dipikir anaknya itu robot. Kau harus gini. Stres anaknya. Jalannya miring, macam ini. Kasihan anaknya juga. Hati-hati seorang ibu. Jadi psikologi anak harus perhatikan. Anak kecil haknya main. Biarkan main. Cuman karena ibunya, bapaknya rindu Al-Quran, mainnya dikit-dikit ada Al-Qurannya. Ada. Ya, Bahkan betul. seorang ibu yang tidak menghafal Al-Quran, begitu cintanya kepada Al-Quran, dia dengan alat elektronik atau dengan tip zaman itu, dengan kaset, anaknya hafal Quran. Masya Allah. Begitu hebatnya seorang ibu. Jadi kaset itu diputer, seayat demi ayat dimatikan, putar lagi, dimatikan. Padahal ibunya tak bisa menghafal Al-Quran, tapi anaknya hafal. Begitu besar semangatnya. Kemudian Semoga saya tadi bisa, seperti ya. yang kami sampaikan, agar mereka tidak jenuh di saat menghafal Al-Quran, kasih motivasi yang sifatnya adalah dengan keimanan, dengan harapan-harapan masa depan. Kalau baca Quran asik kan enak, dia tidak paham asik apaan. Anak kecil nanti asik apaan? Bacanya susah banget, waktu capek, waktu tidur, suruh bangun, suruh baca Al-Quran, asik apaan? Jadi begitu, jadi beri motivasi yang indah. Insya Allah semacam itu. Kemudian lebih dari itu adalah apa yang kita berikan dari makanan-makanan. Dan juga kita didik di saat anak masih dalam kandungan. Kalau memang kita merindukan anak menghafal Quran, mulai dari kandungan kita sudah mulai senang baca Al-Quran. Katanya pengen menghafal Al-Quran, tapi yang ditonton ibunya tontonan yang tak pantas. Hafal Quran mana nanti? Betul. Jadi Allah. ada ruh yang sambung. Tarbiyah itu bukan sekedar lesan kita berucap, akan tapi dari hati kita itu akan nyambung kepada sang anak. Di saat dalam kandungan anak kita sering baca Al-Quran, kita rindu itu akan nyambung. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, juga itu adalah awal pendidikan di saat anak berada dalam kandungan dan seterusnya. Allah alam besok. Cukup insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Dari sekolah aku silakan ada lezat untuk paling pula. Sebagai beberapa dari aku meneruskan di sebelumnya. Jadi Kurang jelas ya? awal dari pagi dijemput tidak dia sedikit untuk dia gambar sedikit lah dapat. Maksudnya kita bilang. Jadi saya minta sikit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami, lihat kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Amin. Mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Mereka anak-anak kami yang saat ini kami melihat wajah-wajah mereka. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7. Anak-anak kami itu ya Allah, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Amin. Ya Allah, cintakan kepada Al-Quran, kepada kekasihmu Nabi Muhammad
Mudahkan mereka memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Cintakan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan mereka mengikuti kasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk mendidik mereka, membimbing mereka. Dan jaga mereka ya Allah. Jika Engkau menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Jika Engkau yang menjaga mereka, tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang untuk para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, belajar Al-Quran, siapapun mereka yang mendukung, membiayai, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Masya Allah, itulah tadi ceramah dari Buya Yahya, sangat menyentuh sekali ya teman-teman. Apalagi endingnya itu, doanya itu sangat nyesep sekali dalam hati, sangat masuk dan membuat saya merinding loh tadi, merinding banget dengan doa-doa Ustadz Buya Yahya tadi. Masya Allah, tadi tentang Al-Quran ya teman-teman. Al-Quran itu memang luar biasa sekali ya. Penjelasan tadi itu sangat masuk akal, masuk banget di otak saya ini. Dan apa yang disampaikan Buya Yahya ini memang betul-betul adanya pada dunia ini ya. Pada zaman sekarang itu betul-betul adanya. Banyak teman-teman saya yang hafal Quran apa gitu-gitu, yang suaranya bagus, dia sibuk kondangan, sibuk ini sehingga pada akhirnya dia ya jadi imam lah, imam masjid. Cuma alhamdulillah ya, orang yang seperti itu bukan dinilai rendah, tidak, tapi ini lebih ke seandainya orang itu lebih mendalami ilmunya, lebih menggali makna pengertian di dalam Al-Quran, mungkin orang itu akan menjadi yang lebih besar lagi, bukan hanya sekedar imam masjid, bukan hanya sekedar imam sholat, tapi dia akan menjadi imam besar, mungkin menjadi imam yang dicontoh oleh orang lain, menjadi imam yang bisa menginspirasi orang lain, menginspirasi banyak orang dan sebagainya. Itu maksudnya. Tapi walaupun orang yang seperti itu, yang bagus suaranya, hafal Quran dan jadi imam sholat di masjid, itu sudah sangat luar biasa sekali. Mengingat sekarang zamannya sudah berbeda daripada dulu ya teman-teman. Dan saya kira ngaji bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam untuk semua keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga istirahat, dan juga jaga makan. Akhirnya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.